warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di POKPI, Podcast Komunikasi Penyiaran Islam. Dengan saya Puspitasari dan kita kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Mas Zaid Sabit. Nah, beliau ini sekarang menjadi calon DPM Universitas Hasyim Asy'ari, teman-teman. Nah, gimana sih beliau ini bisa aktif ini dalam organisasi? Mari kita tanya-tanya langsung ke narasumbernya. Oke, Mas Zaid, apa sih motivasi Anda untuk bisa aktif dalam setiap organisasi? Ya, jadi dari saya sendiri berangkat dari dua perspektif ya. Yang pertama karena saya ada berangkat dari pondok pesantren, dulu alumni pesantren dan sekarang juga ada di pesantren. Maka saya melibatkan dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif seorang santri, yang kedua adalah perspektif bagaimana sebagai mahasiswa. Nah, untuk motivasi sendiri, yang pertama bagi seorang santri ya, maka harus mempunyai rasa pengabdian. Karena pengabdian itu adalah sebuah rasa cinta kepada ilmu yang kita dapat di sebuah tempat itu. Nah, sekarang saya ada di kampus nama besar yaitu Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang. Maka motivasi saya bagi seorang santri, mahasiswa sebagai santri adalah rasa pengabdian kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, adalah sebuah cinta supaya keilmuan saya yang saya ambil, yang saya peroleh dari Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang mendapatkan ilmu yang manfaat barokah nanti ketika saya keluar dari Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang. Yang kedua dari perspektif mahasiswa ya, motivasi memang kalau melihat dari mahasiswa di luar non pesantren bahkan itu pasti tidak jauh membicarakan masalah benefit. Apa sih ikut organisasi, apa sih benefitnya ikut organisasi, kan? Apa sih keuntungan ikut organisasi. Nah, untuk perspektif bagi seorang mahasiswa, maka di situ kita adalah sebagai mahasiswa, maha dari siswa, kita harus menggali lebih dalam lagi masalah keilmuan. Karena ya ada pesan dari orang tua saya sendiri, masuk kuliah itu kita bukan mencari bahan, tetapi kita sudah mengumpulkan bahan. Saya kiaskan dalam kita masak telur ya. Ketika kita masak telur, kita ada di sana ada telurnya, ada garamnya, ada micinnya. Kita tinggal aduk telur itu lalu digoreng. Bukan kita masih mencari telur, mencari garam dan mencari micin. Lah, itulah kuliah, yaitu memperdalam masalah definisi, teori, dan lalu kita terapkan di ormawa atau organisasi yang ada di kampus. Jadi motivasi saya yang pertama adalah suatu kecintaan, pengabdian kepada suatu kampus yang memberikan saya ilmu. Yang kedua, motivasi saya adalah harus lebih dalam, lebih luas dan mempraktekkan, mengaplikasikan keilmuan yang saya peroleh di kelas nanti di luar kelas. Oke. Sangat bagus sekali ya teman-teman motivasinya. Bisa untuk motivasi kita juga nih. Nah, oke Mas Zaid. Organisasi pertama apa yang Mas Zaid masuki di universitas ini? Kalau di Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang, saya itu kan masuk kuliah di masa Corona tahun 2021. Nah, masuk kuliah online, jadi tidak mengenal tentang apa itu organisasi. Moro-moro ada pemilu raya disuruh nyoblos, kami tidak tahu nyoblosnya gimana seperti itu. Jadi awal masuk yaitu semester 3. Semester 3 saya mulai dari ditarik di fakultas, namanya di lembaga legislatif yaitu DPM FAI, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam, di Komisi C Advokasi. Dilanjut 2023 2024 saya mencalonkan diri atas arahan atau atas semangat atau harapan dari demisioner, yaitu untuk melanjutkan sebagai ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Dan ternyata alhamdulillah di sana saya diamanahi menjabat sebagai ketua DPM FAI. Seperti itu. Keren sekali, baru masuk langsung DPM teman-teman. Jadi
dulu tuh emang kuliah pernah vakum sampai 2 semester ya? Ya. Oh. Karena di masa corona. Corona di masa corona. Sulit nggak masa-masa itu, Mas? Kalau di masa itu ya justru kalau melihat sebagai mahasiswa yang males-malesnya sungguh senang karena sungguh senang sekali karena cukup duduk online bahkan ketiduran ya itu mempunyai iya, jadi mempunyai kenangan lah masuk kuliah sambil ketiduran tidur. Jadi senang sekali, tapi ya negatif kekurangannya di sana kita ketika masuk di waktu online kekurangan berdiskusi dan kurang fokus di dalam menerima keterangan pembelajaran dari seorang dosen seperti itu. Iya. Sebenarnya ya seru melihat teman-teman melihat teman-teman masuk sambil ketiduran ya. Jadi dosennya udah keluar ternyata masih ada masih aktif tapi orangnya tidur. Seperti itu. Mahasiswa. Jadi ada keunikan juga ternyata. Bahkan ada keunikan juga, jadi teman-teman yang tidak tahu di situ sangat pintar sekali karena di belakang layar di situ banyak masalah contekan-contekan sehingga terlihat pintar sekali pintar sekali seperti itu. Nah jadi kalau pernah asik ya asik, ada lucunya, ada seriusnya juga, dan itu semuanya di masa katanya menjadi kenangan bagi saya merasakan kuliah di masa corona seperti itu. Plus minusnya ada ya. Dan untuk keterampilan nih, kira-kira keterampilan apa yang dibutuhkan dalam suatu organisasi tuh harus apa atau gimana itu Mas Zaid? Untuk masalah keterampilan ini kan memang kalau masalah keterampilan itu kan harus diasah ya. Yang sebenarnya kita yang pertama jangan melihat apa sih keterampilan saya, tapi yang pertama adalah menurut saya sendiri adalah rasa cinta suatu pengabdian. Ketika sebuah niat rasa pengabdian di Universitas Hasyim Asy'ari itu ada, maka keterampilan apa yang tersimpan di dalam diri kita insya Allah nanti tampil di tengah jalan. Nah untuk keterampilan saya sendiri sebenarnya kalau saya melihat diri saya sendiri kayaknya tidak ada keterampilan, tapi menang ini aja, mengandalkan semangat saya dalam PD. Nah, mungkin masalah keterampilan saya itu mungkin teman-teman aja yang menilai, kalau saya sendiri kayaknya tidak bisa menilai seperti itu. Nah, seperti itu aja. Menurut Mas Zaid, pandai berbicara itu menjadi salah satu faktor bukan untuk masalah pandai berbicara atau public speaking yang dikenal dengan public speaking itu sebenarnya sangat penting karena di dalam organisasi atau tidak di organisasi di masyarakat komunikasi itu sangat penting. Bagaimana kita komunikasi bersama teman, bersama dosen, bahkan di luar kampus juga itu penting. Nah, public speaking memang menurut saya memang penting, sangat penting. Untuk menumbuhkan public speaking itu ya menurut saya ya harus kita terjun di organisasi untuk mempraktekkan di sana. Entah itu belajar MC, entah itu nanti belajar menjadi moderator, lah di situ dilatih di organisasi. Oke. Jadi semua itu bisa karena terbiasa. Terlatih. Oke. Nah, untuk Mas Zaid sendiri kan udah banyak nih kegiatan ini itu organisasi. Untuk membaginya sendiri susah nggak itu Mas? Ya bagi seorang organisatoris memang cukup sulit untuk membagi waktu. Bahkan kalau saya kan mondok di Darul Falah 3, mondok di Darul Falah 3, ini juga di Darul Falah 3 punya tanggung jawab di pondok, di kampus juga punya tanggung jawab, juga di prodi masalah matkul mata kuliah ya akademiknya juga mempunyai tanggung jawab. Bahkan saya juga terjun di eksternal yaitu di organisasi eksternal PMII, maka itu membagi waktu 4 lembaga, 4 organisasi itu memang cukup sulit. Tapi perlu menjadi catatan bahwasanya organisatoris itu adalah suatu perjuangan, karena ketika kita terjun di organisasi membagi waktu itu bagaikan ombak, angin, badai, dan kita itu harus bisa menembus badai itu. Nah itulah organisatoris.
Tapi ini adalah menurut kami karena cukup sulit ya untuk membagi waktu, sehingga waktu yang 5 menit atau 2 menit itu sangat penting bagi seorang organisatoris. Karena daripada nganggur, maka lebih baik beraktivitas yang lebih bermanfaat. Dawuhnya Nabi, khairukum Ahsanukum khuluqan wa anfa'ukum linnas. Dawuhnya Nabi, paling baiknya manusia adalah anfa'ukum linnas. Jadi paling baiknya semuanya umatnya Kanjeng Nabi, seluruh manusia yang bermanfaat kepada manusia. Dan di situ organisasi, cara membagi waktunya, kita memanage waktu itu sebuah latihan menurut saya sendiri. Ketika mungkin ya nanti ketika sudah selesai kuliah, seumpamanya saya ditakdirkan menjabat jadi pejabat atau amanah dari masyarakat, bagaimana saya membagi waktu keluarga, atau nanti mungkin membagi waktu dalam mengajar, atau membagi waktu dalam mengabdi di dalam negara. Ini sebenarnya sebuah tantangan, suatu latihan ketika di waktu kuliah. Nah, seperti itu. Termasuk benefit juga ya Mas, bisa dapat membagi waktu, manage waktu dengan baik gitu. Oke. Dari Mas Zai sendiri manfaatnya manfaat apa misal dari organisasi tersebut dalam konteks jaringan? Oke. Benar. Jadi orang yang organisatoris yang terjun di satu organisasi pasti mempunyai teman. Jadi kamu pindah satu ke tempat satunya pasti itu mempunyai teman. Jadi semakin mengikuti organisasi di satu tempat ke tempat yang lain, semakin menambah suatu relasi. Ketika relasi semakin banyak, maka semakin insya Allah semakin banyak ketika kita butuh bantuan, mereka akan membantu kita. Seperti itu. Jadi lebih baik, lebih bagus kita lebih memperbanyak teman daripada menambah satu musuh. Iya betul. Semakin banyak teman kita, karena kita tidak tahu teman yang mana yang menolong kita nanti ketika kita membutuhkan pertolongan. Kadang teman kita yang ada di teman organisasi, ada teman kita yang ada di pondok, kadang ada teman kita yang teman ngopi, seperti itu. Kita tidak tahu. Dan semakin banyak teman, relasi, insya Allah nanti ketika kita membutuhkan sesuatu, mereka akan melihat kita. Karena Abdul Insan Abdul Ihsan. Ketika kita memperbaikan kepada seorang manusia, kepada teman kita, maka teman kita akan baik kepada kita. Kita memanusiakan manusia, maka manusia akan memanusiakan kita. Termasuk manfaat yang sangat besar ya. Yaitu dahulunya Nabi Al-Insan Abdul Ihsan. Seperti itu. Wow, sangat keren sekali manfaat dari organisasi ini ya teman-teman. Dari Mas Zai sendiri pernah nggak sih merasa kayak terbebani gitu? Aduh banyak banget ini acara kayak gitu, pernah nggak sih Mas? Jadi pernah sangat sering. Ketika membagikan waktu, di pondok ada acara, di organisasi ada, di internal kampus ada acara, ada tugas juga, di handle-nya besok. Wah, ini mana yang mau diutamakan, maka di situ sebuah tantangan bagi organisatoris untuk menyelesaikan seluruh beban itu. Jadi makanya kembali lagi kata saya tadi, 2 menit atau 5 menit sangat penting bagi seorang organisatoris. Ketika sebuah waktu digunakan dengan suatu kemanfaatan, maka suatu perilaku kita insya Allah menambahkan ilmu sebuah kemanfaatan. Ya kata dawuhnya guru saya, Abipung sing penting le jadi sakit ojo nganggur. Iya betul, jangan nganggur. Inilah timbullah rasa timbul pemikiran-pemikiran jelek, timbullah pemikiran-pikiran yang tidak enak. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Kurang bermanfaat juga ya. Jadi lebih baik cari satu perilaku, satu kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu menyibukkan diri aja. Ya tapi memang membagi waktu memang sulit seperti itu. Nah, Mas Zai sendiri kan ini pernah ya jadi ketua DPM. Nah, bagaimana sih Mas dalam membangun kepercayaan suatu tim seperti itu? Iya, sebenarnya itu emang amat sulit ya untuk mensolidkan sebenarnya ya, mensolidkan
keanggotaan kita itu kembali lagi kepada leadership ya, leadership kita. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Inilah suatu manfaat ketika kita ada di organisasi. Kita belajar menjadi seorang pemimpin. Karena habis ini karena semuanya manusia itu akan menjadi pemimpin. Entah nanti pemimpin keluarga kan, kita pemimpin rumah tangga kan, pasti kita menjadi pemimpin. Itu tergantung kita bagaimana leadership-nya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kata saya tadi adalah memanusiakan manusia. Ketika kita baik kepada manusia, ke anggota kita, maka insya Allah anggota kita akan baik. Yang nomor 2, hargai pendapat setiap anggota. Setiap anggota pasti mempunyai pendapat, pemikiran masing-masing. Maka seorang ketua jangan menjadi otoriter, tetapi menjadi jalan tengah bagi anggotanya. Kedua. Yang nomor 3, jangan paksakan anggota ketika anggota mempunyai kewajiban di luar. Kadang anggota itu mempunyai beban di luar. Kadang beban dari seorang pondok, atau beban dari orang tua, atau beban dosen, kita kadang tidak tahu. Maka kita selidiki seorang pemimpin di sana. Kenapa sih anggota saya kok tidak aktif? Kenapa sih anggota saya kok tidak bisa hadir? Oh, ternyata anggota saya punya beban di sini. Kalau bisa seorang pemimpin di situ, seorang ketua membantu anggotanya ketika kesusahan. Maka ketika kita memanusiakan manusia, al-insan abdul ihsan, maka kita akan dimanusiakan oleh manusia. Ya, Masya Allah, keren sekali. Iya, seperti itu. Nah, boleh kasih tips sedikit nih buat teman-teman mahasiswa supaya mau ikut dalam organisasi, semangat dalam organisasi gitu, Mas. Ya. Mari ikut organisasi ya, karena gini, kalau melihat dari saya sendiri, saya berangkat dari para muassis Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang. Perlu diingat para teman-teman ya, teman-teman yang belajar di Universitas Hasyim Asy'ari, yang pertama kita wajib bersyukur ya, karena kita ada di kampus yang mempunyai nama besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang. Kita ini berada di kampus yang yang ulama-ulama atau pendirinya adalah tokoh-tokoh besar. Dari Hadratus Syekh mempunyai sang proklamator atau resolusi dia 22 Oktober, sampai di yang membentuk namanya organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Jadi kiai kita itu yaitu organisatoris yang membentuk, pulang dari Mekah nyampe ke Indonesia membentuk nama organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Yang kedua juga Wahid Hasyim, salah satu menteri agama pertama di Indonesia, juga mempunyai presidennya seorang santri. Jadi teman-teman yang ada di kampus Unhasi, kita patut menyontoh tokoh-tokoh besar kita, guru-guru besar kita. Kita ini dididik di sini, kiai-kiai kita berorganisatoris, kiai-kiai kita adalah seorang pejuang. Maka jadilah kalian seorang pejuang. Bagaimana seorang pejuang? Libatkanlah pemikiran kalian untuk memajukan Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang melalui Ormawa, entah itu di UKM, entah itu di HMP, BEM, dan DPM. Dan yang nomor 2 juga ikut andil di dalam masalah penulisan, mungkin di dalam jurnal, artikel. Mungkin kan ada yang di pondok tidak bisa waktunya ketika dengan pondok bisa mengisi jurnal-jurnal, artikel-artikel. Jadi salurkanlah keilmuan-keilmuan kita di Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang, karena tokoh-tokoh kita adalah tokoh-tokoh besar kemerdekaan Republik Indonesia. Maka ayo terjun di organisasi, entah itu UKM, HMP, BEM, dan DPM. Karena ketika kalian ikut andil di dalam kemajuan ya, merawat Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang, insya Allah saya yakin, aku yakin guru-guru kita, Habib Hussein, Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Adam Ali, semua para muassis mendoakan keilmuan kita. Insya Allah manfaat barokah. Kita jangan hanya melihat benefit atau melihat magang dapat uang, kerja dapat uang, tapi kita masa pencari ilmu. Insya Allah kalau masalah kerjaan, masalah rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, dan ilmu manfaat barokah nanti ketika keluar di Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang mendapatkan kerja atau pengabdian yang manfaat barokah, menjadi pemimpin di masyarakat, seperti itu. Insya Allah. Jadi pesan saya, ingat yang saya promosikan setiap saya sambutan, setiap saya diskusi, setiap di warung kopi, dawuhnya
Gus Kausar yang menukil dari dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari, organisasi itu adalah al-ummah al-wahidah kal jismi wa afrukal a'do. Organisasi adalah seperti anggota kita, anggota tubuh. Ketika mata kita menangis, maka tangan kita yang mengusap air mata. Itulah organisasi. Ketika satunya butuh bantuan, maka teman satunya atau ormawa satunya ikut membantu. Itulah organisasi menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pesan saya satu, di Unhas ini kekurangannya satu, kekurangan rasa cinta kepemilikan kepada Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng. Harapan ya, mungkin ada harapan ya. Harapan saya kepada Universitas Hasyim Asy'ari, birokrasi kampus, dosen, dekan, semuanya, mahasiswa ormawa, ketika ada rasa cinta kepada Universitas Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang, kampus ini insya Allah kampus kita akan berkibar jaya di Indonesia bahkan internasional, karena kita di luar disegani, dihormati nama besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tubuh Ireng Jombang. Insya Allah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Berorganisasi itu tidak hanya membuang-buang waktu saja, tidak hanya melelahkan diri saja, tapi tentu banyak sekali benefit-benefit yang didapatkan, relasi, public speaking, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih untuk Mas Zaid, untuk informasi-informasi, motivasi, dan harapan-harapan untuk Unhas sendiri. Terima kasih Mas Zaid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.